Wahai Pak kesian bayi ibunya. Lo sampai orangnya belum BRT. Lebih tinggal BRT dulu kok kalian ada kok jangan tinggal orang pasti katakan. Itu Pak kesian tinggal ya coba juga coba. Nyoba berapa? Aji berapa Pak kesian kayak BRT hanya jadi lagi. Aji. Lo terlalu mereka BRT mana? Oh ya, udah jalan BRT orang, itu jalan BRT orang kita lo BRT. Itu udah bagus sih pul itu bagah yang udah pul ya keren. Pakai sih bilang agak BRT, yang tidak ya. Nah, kalau dengan pakai sih bagus kita bicara dengan Allah lebih bagus. Jadi begitu gitu. Kata Imam An-Nawawi yang dinamakan dengan halawatul iman, ini kata Imam An-Nawawi. Ma makna halawatul iman? Halawatul iman adalah istiladzut ta'ati wa tahammulul musyaqqati fi ridhallahi ta'ala. Apa itu definisi halawatul iman? Apa arti halawatul iman? Manisnya iman. Pengertian halawatul iman, manisnya iman kata Imam Nawawi adalah istiladzut ta'ati, lezat dalam menjalankan ketaatan. Itu namanya manis iman. Jadi kalau ibu bapak sekalian sholatnya cepat-cepat, nggak menikmati, imannya belum manis. Saya ada kawan Pak, dia umrah bulan puasa. Pulang dari umrah dia ngomong sama saya, Ustaz, apa? Saya umrah bulan Ramadan kemarin. Oh ya, bagus. Jadi kayak mana? Ustaz, waktu umrah bulan Ramadan bergetar Ustaz. Bergetar. Bergetar banyak, lutut. Lupa itu orang bergetar. Kok bisa bergetar? Taraweh Ustaz kemarin tijus. Bergetar. Jadi hatimu nggak bergetar. Bergetar juga hati, tapi lebih kuat lutut. Berarti belum manis iman. Ada seorang ustaz juga Pak, dia cerita juga, Ustaz Umar, saya umrah bulan puasa kemarin, di 10 terakhir itu 3 juz satu malam Ustaz. 10 terakhir Ramadan itu 3 juz satu malam. Tahajudnya satu malam 3 juz. Ada jamaah dari Bangladesh sudah tua, sanggup berdiri satu malam 3 juz. Saya Ustaz duduk berdiri, nggak sanggup. Selesai sholat saya tanya sama jamaah ini, dia bisa bahasa Urdu. Ayah, kenapa ayah kok sanggup berdiri satu malam 3 juz? Saya kenapa nggak sanggup? Saya sebentar duduk. Apa resepnya ayah? Kenapa ayah kok bisa sanggup 3 juz satu malam? Dijawab oleh jamaah ini. Ananda sholat berdiri dengan kaki. Saya sholat berdiri dengan iman. Lebih kuat berdiri dengan iman daripada berdiri dengan kaki. Coba robah berdirinya, berdiri dengan iman, insya Allah kuat. Lihatlah tarawih kita. Jadi kalau imam baca ayat banyak, langsung hidang. Kasih nyonya imam nanti mau jadi. Ojo imam, mau jadi. Di mana manis iman? Nanti coba lihat di dolok kuno. Iman adalah manis. Manisnya iman adalah istiladzut ta'at, lezat dalam menjalankan ketaatan. Makanya walhan tidak bisa mudah, bisa menikmati ibadah sholat dengan khusyuk. Udah walhan. Yang kedua, ada syaitan namanya murrah. Apa tugasnya? Apa jobnya Ustaz? Murrah itu bertugas menggoda manusia agar lalai dengan musik yang mengundang syahwat.
Maka lihatlah banyak orang yang lalai dengan musik, dengan HP. Nah, itu HP lah, sehingga dia melupakan ibadah kepada Allah. Itu bahagian daripada musik. Lalai. Bukan tidak boleh musik, silahkan. Karena bukan tidak boleh seni, boleh. Karena Nabi pun ketika hijrah ke Madinah disambut dengan apa? Syair. Nabi hijrah ke Madinah di pintu gerbang Madinah disambut dengan syair oleh para sahabat. Ada sambut Nabi tak pakai lagu. Tol'an Atru alaina. Misalnya syukur alaina. Mada'am ilahi wada'. Ada begitu? Kalau begitu sambut kepada Nabi, anda jadi awali. Dengan semangat lagu. Maka lagu boleh. Yang dilarang musik yang mengundang nafsu syahwat. Dulu saya teringat Pak, waktu saya masih mahasiswa, pas sudah pada selesai kuliah. Dulu saya teringat ada lagu satu dari Malaysia. Iramanya enak betul, tapi isi lagu nggak mendidik, merusak anak remaja kita. Tapi irama enak, kita coba. Nah, dengar lagunya? Oh, udah dengar? Mana lagu ini? Dia tidak cantik ma, dan lagunya dia. Heboh kan lagunya nyamur. Dia tidak jelek ma, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Yang kan? Dalamnya lautan India, lebih dalam cintaku pada dirinya. Kenapa lagu? Ingat lagunya. Irama naga kacau asojih tarobah bujit ke lagu yang mengundang iman. Ya betul. Tarobah isi dunia sandiwara ma, dunia sementara ma, yang kekal dan abadi hanyalah akhirat saja. Aku suka dia ma, aku sayang dia ma, hidup dan matiku ini hanyalah untukmu ilahi. Sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam cintaku padamu Allah. Sesuci dan sebeningnya embun pagi, lebih suci cintaku padamu Allah. Dia nomor satu di hatiku, dia nomor satu di jiwaku. Abah do. Lagu gratis apa budaya. Sebetulnya ada salah lagu ji, cuma asal lagu yang bermasalah. Kalau umpama seni haram, lagu haram, maka Ustaz Ismail yang berguna dosa beliau karena nyebut pakai lagu. Pakai lagu menang. Kiraan dicolong, kiraan sama. Ada pakai lagu, munyo lagu harum, tapi lagu hana-hana. Ma'asawani juga. Selawat beliau baca tadi pakai lagu. Nah, coba nanti azan dan pakai lagu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu hayya salat, hayya bala, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu orang suka tu, aja kena orang tak. Maka lagu pun. Nah, jadi yang kedua ada syaitan murrah. Yang ketiga ada syaitan dasim. Nah, ini kita ulang kaji. Dasim. Apa tugasnya? Di mana posisi dia? Di setiap rumah kita.
Bahkan Nabi pun juga digoda oleh dasi. Mana dalilnya Ustaz? Pada suatu malam Aisyah meraba suaminya tidak disamping. Kapok dia malam berapa kok anda jemput? Rasulullah kalau malam tengah malam itu bangun kemana Pak? Tahajud. Malah keluar rumah ke Baqi'. Habis tahajud beliau jalan malam ke Baqi', merenung di kuburan. Baqi' itu pemakaman. Pulang dari pemakaman Baqi', Aisyah sudah bangun tempat tidur, jumpa dengan Nabi. Aisyah mana? Ya Rasulullah, saya raba di samping, kok nggak ada. Kemana ya Rasulullah? Jawab Rasul, "Bu Aisyah, kamu cemburu?" Jawab Aisyah, "Ya Rasulullah, istri mana yang tidak cemburu kalau suami seperti dirimu?" Perhatikan jawaban Aisyah, "Ya Rasulullah, istri mana yang tidak cemburu kalau suami seperti dirimu?" Indah kali jawabannya. 3 Pak jika tes Pak. 3 tes. Mama cemburu. Apa kata istri? Sorry. Lagi ada agam lain. Udah. Kamu cemburu Aisyah? Istri mana tidak cemburu kalau suami seperti dirimu? Kata Rasul, kamu Aisyah sedang digoda syaitan. Ya Rasul, apakah saya digoda syaitan? Iya. Bagaimana dengan engkau? Aisyah tanya balik. Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Apakah engkau digoda juga? Naam. Walakin a'anani hatta aslama. Jadi Rasulullah jawab, "Naam, iya saya juga digoda. Walakin akan tetapi a'anani, saya ditolong. Hatta aslama, sehingga saya selamat." Nah, Nabi juga digoda, tapi Rasulullah melindungi Rasulullah. Sedangkan kita, siapa yang melindungi? Zikir kita sendiri untuk membentengi daripada godaan syaitan. Itu Nabi, apalagi Ramadan. Pasti kita dalam rumah ada syaitan dasi. Makanya marah-marah dalam rumah, kenapa istri lihat suami mirip buaya, suami lihat istri mirip kambing, maka sekali-kali buaya gigit kambing. Itu adalah dasi. Apakah rumah tangga ada nggak Ustaz rumah tangga yang nggak marah-marah? Nggak ada. Saya berani mengatakan tidak ada satupun rumah tangga yang nggak marah-marah, pasti marah. Nabi aja pernah marah, masa kita nggak marah? Siapa kita? Bukan Nabi yang marah, Aisyahnya. Dari Aisyah bermula marah, Nabi nggak pernah marah, Aisyahnya. Akhirnya terciptalah rumah tangga yang marah karena dipancing. Saya kasih contoh. Suatu hari Nabi Muhammad mengundang beberapa sahabat makan bersama di rumah Aisyah. Beliau mengundang sahabat untuk makan di rumah Rasulullah, di rumah Aisyah, istri beliau di rumah Aisyah. Sampai di rumah ternyata belum ada makanan karena Aisyah belum masak. Lalu Rasul mengatakan, Aish masak. Bapak-bapak sekalian, Nabi memanggil istrinya 2 model. Yang sering kita dengar apa? Humairah. Ternyata bukan itu saja. Dipanggil dengan nama Aish. Dari kata-kata Aisyah disingkat Aish. Berarti boleh menyingkat nama istri, boleh. Karena Rasulullah sendiri menyingkat. Nama istri saya Ferlia, saya singkat Lia. Nggak mungkin saya singkat Fer. Ngerti bro Fer. Lia. Istri bapak siapa namanya? Ramlah. Diram sini sebentar. Itu oleh pada orang bang. Itu disingkat. Aish masak. Rupanya Aisyah masak lambat. Sudah jadwal makan belum masak. Rupanya ada satu istri lain lagi yang dekat dengan rumah Aisyah, namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah janda cantik, pandai masak. Dilihat rumah Nabi sudah jadwal makan belum masak, timbul inisiatif Ummu Salamah mengantarkan masakan Ummu Salamah ke rumah Nabi. Ya, entarlah.
Ya Rasulullah, ini ada makanan dari saya lihat belum makan, ini saya antar. Diambil, makan. Lagi enak-enak makan, tiba-tiba keluar Aisyah membawa makanan sudah masak. Begitu diletakkan di atas tempat makanan Rasulullah, ternyata Aisyah melihat sudah ada makanan. Emosi, marah, bertanya, ya Rasulullah, kok sudah ada makanan? Kenapa nggak bilang sama? Kenapa nggak bilang sama saya berhenti masak? Kenapa kok nggak kasih tahu? Ini makanan ini siapa yang antar? Siapa yang antar? Jawab Rasul dengan jujur, Ummu Salamah yang antar. Cemburu. Oh, Ummu Salamah cantik itu. Iya, bawa sini. Diambil makanan Ummu Salamah, dicampakkan ke pasir, ke tanah. Piring pecah, makanan berhamburan. Apakah Nabi marah? Tidak. Beliau tersenyum. Beliau turun, beliau tempat rawa. Sambil tersenyum keluar kata-kata indah. Gharat ummukum, mama kalian sedang cemburu. Beliau tak mengatakan istriku cemburu, Aisyah cemburu, tidak. Mama kalian sedang cemburu, enggak marah. Kenapa disebut mama? Baca surah Al-Ahzab ayat 6. Wa azwajuhu ummahatukum, istri-istrinya mama-mama kalian. Makanya kalau istri Rasulullah itu mama, maka Nabi mengatakan gharratum ummukum, mama kalian sedang cemburu. Nabi enggak mengatakan Aisyah istriku, enggak, mama kalian. Enggak marah, tersenyum, padahal kamarnya itu dah tapi tersenyum. Ada suami ibu kayak itu. Oh iya. Coba bapak dicampakkan makan di depan tamu 5 orang datang, dia dicampakkan. Nah, tempat. Dia berkata, Pak Cik, mau wajah najilah. Nabi senyum, bapak. Kurang aja. Tak maleke kah. Ngewo cekak mati. Yang ada pupeng saja lah boleh kata. Pasti. Tapi Nabi enggak. Begitu sahabat sudah pulang, Nabi dekati Aisyah. Aish, ganti piring Ummu Salamah yang pecah, isi makanan lain, ganti, tukar makanan, antar kepada Ummu Salamah. Ini piring Ummu Salamah pecah, ganti, makanan juga taruh balik, ganti. Apa jawab Aisyah? Ya Rasulullah, istaghfarni ya Rasul. Ya Rasulullah, ampunkan saya, maafkan saya salah. Bertengkar, mundur untuk minta maaf demi menyelamatkan rumah tangga. Minta bertengkar, udah juga kah? Anak apa berubah? Aneh. Itu kalau marah. Bagaimana kemesraan keluarga Nabi? Nyata dulu cerita. Kalau cerita mesra kita kalah. Pernah saya sampaikan sama ibu-ibu, malah Nabi kalau minum air pakai gelas Aisyah. Nabi kalau minum air itu Nabi gejir belah Aisyah. Aish, ini gelas kamu, ya Rasulullah, itu gelas saya. Kalau boleh tahu, Aish, ini tadi waktu kamu minum bibirmu sebelah mana ya? Ya Allah, kok lagi ya. Kan waktu kita minum ada bekas bibir, Pak. Bekas bibir ada. Itu Aisyah nggak pakai lip, tapi nggak bekas. Apalagi ibu-ibu lip merek Alteco. Ya Rasulullah, ini gelas dia, Aisyah, ini gelasmu. Ya Rasulullah, itu gelas saya. Kalau boleh tahu bibirmu sebelah mana ya? Ngertinya, ya Rasulullah, ini bibir saya. Rasulullah tuang air, beliau minum, meletakkan bibirnya tepat di gelas bibir, di bekas bibir Aisyah di gelas. Memang beliau meletakkan bibir tepat seperti Aisyah. Allah. Jujur Bu ya, jujur, ada suami kita gitu. Ya, maknya dah lo ya, bibi kah dah no ya. Alah, Kembali. Alah, kembali. Ikutin yang pakai balik ya. Igo kah na jelas. Musrahnya keluarga Nabi.
Nah ini setan dasim. Saya kasih ingat sekali lagi, ada setan dasim yang menghancurkan bahtera rumah tangga kita. Itu yang ketiga. Yang keempat ada setan namanya masut. Masut. Apa tugas setan masut? Masut itu bertugas menggoda manusia agar mulutnya selalu berdusta, selalu bicara bohong, apa hantum jujur. Wahai para suami, janganlah sekali-kali engkau membohongi istrimu. Wahai para istri, jangan sekali-kali engkau membohongi suamimu. Jangan bina rumah tangga di atas fondasi kebohongan. Karena bohong kalau sudah sekali berbohong akan terus bohong berantai. Bohong itu bersifat multi level marketing. MLM. Sambung menyambung dia bohong itu. Betul kan? Kalau sudah sekali berbohong akan ditutup oleh bohong yang lain. Akhirnya bohong-bohong terus. Berapa pendapatan suami tolong istri harus tahu, Pak. Background tahu. Rumah tangga bukan saling menutupi tapi saling transparan. Berapa gaji suami, istri harus tahu. Berapa pendapatan istri, suami juga harus tahu. Mau memberikan sesuatu kepada mak tuan, mak kandung, beri boleh kok. Tajuk ke mak tuan, ke mak kandung, beri boleh. Background tahu. Indah sekali rumah tangga kalau di atas kejujuran. Saling terbuka, transparan. Tapi kalau saling tutup-menutup, penuh curiga dan buruk sangka. Betul? Apalagi Pak selama lahirnya HP cukup mudah berbohong. Ya. Saya baru saja kemarin menyelesaikan satu rumah tangga. Bukan menyelesaikan, dia yang berbohong itu. Kemarin dia datang ke kantor. Rupanya tahu apa akar masalah? Laptop sama HP. Istri mau buka HP, nggak boleh. Password dikunci. Kedapatan sekali lagi ngomong-ngomong sama direbut sama istrinya. Rupanya betul lagi ngomong geng sama-sama. Marah. Kemudian di laptop ada tulisan lagi. Pokoknya aneh karena tidak lagi jujur. Akhirnya cerai. Kementerian Agama bukan menceraikan orang. Ini kasih tahu. Kementerian Agama menikahkan orang. Kalau mau cerai, mahkamah syariah. Kami mencoba merapatkan kembali keluarga yang retak. Tapi kalau sudah nekat juga tidak lagi bisa disatukan, silakan melangkah ke mahkamah syariah. Saya kasih alamat di samping rumah sakit umum merasa paling ujung. Besok segera. Jangan suka berbohong dalam rumah tangga. Seorang istri bangun pagi-pagi siram bunga. Gak lama kemudian bangun suaminya minta kopi. Mama bikin kopi lah. Kata istrinya, buka geroh nama teh. Coklah bubuk tertekan air panas. Aduh. Langsung aja, rupanya ada kota kamu itu kafe. Dipanggil istrinya, Mama, saka mana? Ya anak merasa aneh Pak baca caranya Pak. Cantik. Saka mana? Dijawab istrinya, saka ya dalam lemari. Ditanya lagi, lemari mana? Lemari baju apa lemari dapur? Lemari dapur. Datang suaminya buka lemari. Di mana Mama taruh? Dalam toples. Toples ada dua. Toples yang mana? Toples yang Mama tulis garam. Hai berkebun aja, kita datang bukan dia garam. Iya, di dalamnya Mama taruh gula, di luar Mama tulis garam. Kenapa tulis garam? Untuk saya bohongi semut. Rupanya dalam rangka pulang tidak. Begitu nanti dilewat semut, dibaca garam, gak mau. Mama ini pandai kali bohong lah. Di mana Mama belajar bohong?
Apa belajar bohong? Yang mama hari ini pandai bohong, yang ajarin papa, ayah yang ajarin. Engkau yang ajarin saya, makanya saya pandai berbohong hari ini. Kapan saya ajarin kamu? Nggak pernah saya ajarin. Lupa ya. Saya bisa bohong lagi karena engkau yang ajarin. Di mana saya bohongi? Saya ajarin kamu. Nah, di sini. Di sini yang kau bohongi saya. Saya bisa berbohong hari ini. Begitu ditelepon, keluar nama Junaidi. Begitu saya angkat, Julaiha. Di luar garam, di dalam Saka, di luar Junaidi, di dalam Julaiha. Ini bukti bohong dalam pertama. Maka tidak akan bahagia. Yang ke yang ke 5. Yang kelima ada syaitan namanya tadi yang pertama walhan, murrah, dasir, masuk. Yang kelima haffaf. Apa tugas syaitan haffaf? Menggoda manusia agar makan yang haram-haram. Sabu-sabu, ganja, minuman keras, korupsi, jual dagang, main chip. Ada yang main chip di dalam dagang? Pak Besi bukan menona. Cuma Pak Besi tidak semua. Tiror, terdapat madu korban jiwa. Itu haffaf. Jadi kalau ada warung kopi anak muda kita sedang main chip, itu bukan manusia. Haffaf, kenal ya? Syaitan haffaf. Seorang ustaz diundang makan kanduri di rumah warga. Selesai makan kanduri, ternyata daging masuk dalam celah giginya. Tidak membuat baru beliau. Karena merasa tidak nyaman giginya masuk daging, nggak disediakan cule itu. Ustaz ini sambil pulang mengambil kulit pagar di kulit trial, kulit bambu di pagar orang nggak minta izin untuk sarana cule itu. Maka tidak bisa dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah. Padahal kulit krim berapalah harganya, tapi pagar orang nggak minta izin. Itu curi itu. Coba bayangkan Pak, kulit krim nggak sanggup dipertanggungjawabkan. Apalagi kita korupsi, apalagi kita makan haram. Kulit krim itu curi itu, nggak minta izin sama yang punya pagar, dosa. Coba kulit krim curi. Itu biar korupsi kalau mau kemana namun aja belum. Bukan masalah momok itu kulit krimnya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita makan orang punya. Udah, yang berikutnya ada syaitan namanya lakus. Yang keenam, lakus. Apa tugasnya? Menggoda manusia agar tidak menyembah Allah, menyembah patung, berhala, api, kayu. Yang membuat kita syirik itu lakus. Saya tanya ibu-ibu di Lambat coba lihat ibu-ibu di kampung saya ada masih membuat pesta perkawinan kan color nya syirik. Mudah-mudahan kita tidak ada dalam belajar seperti itu. Lempar-lempar color ke atap itu nggak boleh. Dan turun nggak turun itu urusan Allah, bukan urusan kolor. Itu saya ingatkan. Itu jangan, itu syirik, itu lakus. Ada seterusnya. Ada lagi syaitan yang berikutnya, yang ketujuh. Ada syaitan namanya A'wan. Jadi A'wan ini syaitan yang menggoda pemimpin
dari Pak Kecil sampai Pak Presiden, agar melahirkan kebijakan yang menzalimi rakyat. Itu akhwan. Jadi saya kasih ingat Pak Kecil dalam belakang, itu di kantor Bapak ada dia Pak. Bapak masuk ke ruangan Bapak, itu masuk duduk di kursi kecil, 3 tahun di dalam itu Pak. Bahaya. Duduk dalam wah setan, menggoda Pak Kecil. Itu dia pemimpin. Makanya kan kenapa pemimpin zalim? Mengapa pemimpin berwatak cangkol tidak berwatak setruk? Itu adalah akhwan. Berwatak cangkol. Apa arti berwatak cangkol? Cangkol itu jauh dekat dari ke depan, kagak ulangnya. Pak Beno, ada kuahnya, berapa ada? Cangkol. Di belakang gimana cangkol? Tulang aku boleh itu. Ada cangkol. Nah, itu watak akhwan. Tapi kalau setruk dari depan tolak ke depan, punya sendiri kasih rakyat. Jauh. Maju. Watak setruk. Yang ke-8 ada syaitan namanya wathim. Apa tugas syaitan wathim? Dia sasarannya adalah mereka yang sedang ditimpa musibah agar tidak sabar. Jadi cari orang-orang yang sedang ditimpa musibah, kemalangan, dia datang membisikkan supaya kita tidak sabar. Padahal orang musibah itu wabah syiris, berikan kabar kesabaran, itu seharusnya. Tapi dia sehingga kita menuduh Allah yang bukan-bukan. Wa tadhunnuna billahi dhununa, berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang bukan-bukan akibat musibah yang kita alami. Nah itu dia. Satu lagi yang terakhir, yang ke-9 ada syaitan Zalitun. Apa tugasnya? Menggoda orang di pasar. Ibu bapak sekalian masuk pasar, itu digoda oleh syaitan Zalitun sehingga terjadi transaksi jual beli yang curang. Nah itulah 9 nama syaitan. Ibu bapak sekalian, kita jangan seperti syaitan yang benci kepada Rasulullah, lahir Nabi Muhammad kita benci. Itu adalah sifatnya syaitan. Sifat syaitan yang benci Nabi Muhammad. Nah bapak ibu yang berbahagia, tidak kita harapkan memperingati Maulid hanya sekedar seremonial, tetapi ada perubahan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan di mahkamah Allah mengenang Rasulullah. Tidak cuma sekadar teori, tapi mari kita kenang Nabi Muhammad dalam segi sifat akhlak pribadi beliau. Di rumah kita suasana Rasulullah, di kampung kita hidupkan suasana Rasulullah, dimanapun kita hidupkan suasana Rasulullah. Maka sebagaimana Pak Kecil katakan tadi, insya Allah kita akan dijauhkan daripada musibah. Surah yang ibu bapak katakan tadi itu surah Al-Anfal ayat 33. Maka Allahu liyu'adzibakum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukum satu kaum, Allah tidak mengazab satu kaum, Allah tidak akan menimpa musibah pada satu kaum, wa anta fihim, selama engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya, hari ini Rasulullah sudah meninggal. Bagaimanakah cara untuk menjauhkan musibah sementara Nabi tidak ada? Kalaupun beliau tidak ada, hidupkan suasana Rasulullah. Nah, makasih tadi. Hidupkan masjid, hidupkan mushola kita. Saya sering ceramah di sini. Alhamdulillah masjid kita, mushola kita ini makmur. Lebih indah lagi, ajak lagi saudara-saudara kita untuk berjamaah. Dalam rangka apa? Mencegah daripada maksiat, mencegah daripada musibah Allah. Hidupkan Nabi, walaupun Nabi sudah meninggal, tapi ajarannya kita hidupkan. Itu satu. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpa pada satu kaum hukuman Allah, azab Allah, musibah kalau mereka itu mau mohon ampun, mau istighfar. Makanya selesai sholat tadi Pak Imam kita istighfar, astagfirullahaladzim, ikuti semuanya. Istighfar itulah dapat mencegah kita daripada musibah.
Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di sini ada daya, kita di sini ada ulama-ulama, alim-alim ulama, orang sini pandai. Dalam agama itu pengajian yang luar biasa hidup. Ini bertahan, kita pertahankan sampai anak-anak cucu kita, anak-anak saya sibuk. Saat-saat ini disibuk dengan HP, Bu. Anak-anak kita ini HP dia berapa? Satu rumah ada 6 orang, 6 ada HP. Dulu kalau masih tidur, kalau anak biar diam, dulu saya lihat, biar anak kalau nangis dia duduk ke pintu, kan? Dia ketok-ketok pintu, anu mau, ketok pintu, nah ini ada yang pun, anu ini mau, iya menjadi ikut main, Uronyo, bergeser dia. Begitu anak-anak menangis, dibuka HP. Ini maju. Berubah kajian ke alat menemui. Nah ini sekarang. Ini Bapak Ibu berbahagia. Mari kita sama-sama kita didik anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan pada malam berbahagia ini. Apa yang benar itu datang dari Allah, yang salah adalah kekhilafan dan kesalahan saya sebagai manusia biasa. Mari kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa bika khasamna ya Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka mutma'in. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innah wa nu'minu bi liqa'ika wa narda bi qada'ika wa natma'u bi 'ata'ika ya rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita berumpah mandi. Kalau ada umur kita panjang, mari kita gali sumur sendiri. Alhamdulillah, wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.